Ya, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini adalah satu bentuk kejahatan dalam rumah tangga yang tidak bisa ditoleransi, yang tidak bisa ditolerir apapun alasannya. Saya pribadi sudah mengalami KDRT selama beberapa kali, berulang-ulang kali. Saya menikah 2 kali. Bersama suami pertama, saya mendapatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Saya merasakan penganiayaan dan penyiksaan yang luar biasa, bahkan mungkin lebih parah dari CCTV yang beredar atau viral sekarang ini ya. Saya merasakan bagaimana rasanya ditonjok di area mata, dipukuli, kepala dijedotin ke tembok, area lengan, bahu, kaki semuanya dipukul, ditendang, diinjak-injak. Itu saya sudah merasakan sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Tapi ya kalau kekerasan fisik itu saya pernah mengalami ya. Kalau kekerasan fisik itu mungkin 4 hari atau 5 hari sembuh ya lebam-lebamnya. Tapi kalau kekerasan psikis atau mental menurut saya itu jauh lebih berat dan lebih susah sembuhnya ya. Nah, kemudian di pernikahan yang kedua bersama suami kedua, saya juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang bertubi-tubi, di mana saya mengalami beberapa dugaan kekerasan, yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Ini juga luar biasa, penganiayaan yang luar biasa yang saya dapatkan dari suami saya, yang notabene seorang habib, seorang yang dikenal sebagai ulama. Oknum ya, saya melihat dia ini adalah oknum. Saya juga mengalami kekerasan yang tidak main-main ya, kekerasan seksual dan juga kekerasan psikis mental, sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa setengah tahun, hampir setengah tahun. Sampai detik ini saya masih menjalani perawatan terapi oleh psikiater dan juga psikolog. Dan traumanya luar biasa karena itu adalah penyiksaan dan penganiayaan yang sangat kejam buat saya. Menurut saya, karena saya sudah mengalami lengkap sekali ya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, penelantaran. Menurut saya walaupun tidak separah dengan apa yang kami alami, walaupun Anda hanya mengalami 1 kali atau 2 kali, menurut saya maaf atau tidak, itu adalah hak dari setiap individu. Tapi saya berharap bagi Anda yang mengalami, kaum wanita khususnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maaf oke, tapi proses hukum tetap harus berjalan. Ini adalah suatu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Seorang lelaki yang seharusnya melindungi, menjaga, tapi justru menyiksa dan menganiaya seorang istri. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak bisa ditoleransi, perbuatan yang sangat rendah, bahkan binatang pun belum tentu bisa melakukan hal sekeji ini. Jadi menurut saya proses hukum harus tetap berlanjut, masalah memaafkan atau tidak memaafkan itu masalah yang lain. Proses hukum harus tetap berlanjut agar si laki-laki ini atau si suami yang sudah melakukan kekerasan ini mendapatkan pelajaran dan juga efek jera agar dia tidak seenaknya menginjak-injak harkat martabat perempuan. Traumanya seperti apa sih Kak kalau korban KDRT? Kalau korban KDRT itu traumanya saya nggak bisa berkata-kata ya. Sampai detik ini aja, setelah saya mengalami kekerasan psikis, kekerasan seksual, sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun, sampai detik ini sudah berjalan 4 tahun, saya harus terus mengkonsumsi obat. Saya tidak bisa lagi hidup normal sebagaimana orang pada umumnya. Untuk bisa tidur, saya harus konsumsi obat terlebih dahulu sampai di sisi itu penderitaannya. Jadi saya nggak bisa yang tinggal tidur, nggak bisa. Jadi saya harus konsumsi obat dulu agar saya bisa tidur. Kemudian pada saat bekerja, saya harus konsumsi obat dulu. Otak saya ini sudah tidak bisa lagi bekerja dengan maksimal, terutama mengatur pencernaan. Ini sudah menurun. Jadi saya kalau bekerja sedikit, capek sedikit, mual muntah. Itu adalah diagnosa dokter depresi berat ya. Depresi berat itu seperti itu. Dia sudah tidak sanggup melakukan aktivitas yang normal seperti orang pada umumnya. Jadi secara tidak langsung, ibaratnya sudah cacat ya, secara mental ya. Secara mental sudah cacat. Jadi saya tidak tahu apakah sakit mental psikis saya ini akan sembuh dalam kurun waktu 4 tahun karena saya menikah dengan suami kedua 2021. 4 tahun saya tersiksa, 4 tahun saya menderita. Apakah seumur hidup bisa jadi? Nauzubillah min dzalik ya. Seumur hidup saya akan konsumsi obat, saya menderita secara mental seperti ini. Saya tidak tahu, itu tergantung bagaimana pengobatan kita, terapi yang kita lakukan dan seberapa besar trauma yang kita rasakan pasca mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Berapa lama biasanya untuk menyembuhkan traumanya agar bisa move on kembali?
Kekerasan psikis itu jauh lebih berat daripada kekerasan fisik. Saya pernah merasakan dipukuli, ditonjok, dipukul sampai lebam, diinjak-injak, disiksa, dianiaya. Mungkin bekas luka lebamnya itu akan hilang dalam waktu 4-5 hari. Tapi luka mental atau psikis itu tidak bisa semudah itu hilang. Bertahun-tahun, penyakit menahun, bahkan bisa seumur hidup ya penyakit psikis atau mental. Kalau dibilang move on, kita sudah tidak mau hidup dengan laki-laki bajingan seperti itu ya, yang suka menyiksa perempuan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita bisa kuat secara mental, bagaimana kita bisa sembuh, bagaimana kita bisa lupa dengan penganiayaan dan penyiksaan tersebut. Itu yang menjadi PR, karena tidak mudah untuk menghilangkan trauma. Itu dibutuhkan terapi obat, dibutuhkan perhatian dari keluarga, perhatian dari lingkungan sekitar, dan juga kasih sayang. Pokoknya banyak sekali pengobatan-pengobatan yang bisa dilakukan untuk bisa menyembuhkan trauma pasca KDRT tersebut, baik secara obat ya, fisik ya, obat, dan juga terapi secara mental, yaitu bisa konseling oleh psikolog dan juga perhatian dari keluarga ataupun kerabat terdekat begitu. Jika sang laki-laki tersebut meminta rujuk, saya sarankan tidak ada kata rujuk untuk laki-laki bajingan seperti itu. Ya, kalau Anda ingin memaafkan, kita maafkan, tapi tidak ada kata rujuk. Jangan sampai kita menghabiskan sisa hidup kita untuk disiksa, dianiaya, karena laki-laki yang suka melakukan kekerasan terhadap seorang istri itu kadang dia tidak merasa itu adalah kejahatan, itu merupakan kebiasaan bagi mereka. Jadi itu terulang-ulang, itu adalah kegiatan yang wajar menurut mereka, sehingga mereka bisa mengulangi itu terus begitu. Kalau kita diam ya, kalau kita tidak bertindak tegas dengan diri kita sendiri dan si suami tersebut, kita akan terus diinjak-injak. Jadi menurut saya tidak ada kata rujuk untuk suami yang sudah berkali-kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sayangi diri kita, hargai diri kita, kita berhak untuk bahagia. Masih banyak, insya Allah Allah akan memberikan jodoh yang lebih baik, yang lebih beradab dalam memperlakukan kita. Tinggalkan laki-laki yang tidak tahu diri seperti itu, tinggalkan laki-laki yang kejam dan tidak berperasaan seperti itu. Kita berhak untuk bahagia. Jangan habiskan sisa hidup kita untuk hidup dengan laki-laki yang tidak beradab seperti itu. Menurut saya laki-laki yang sudah berkali-kali, berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu akan sulit untuk bisa berubah, bahkan tidak bisa berubah. Kalau dia mungkin nggak dipenjarain dulu, dia tidak akan merenung seberapa besar kejahatan yang dia lakukan kepada perempuan. Jadi menurut saya laki-laki yang sudah berulang kali melakukan kekerasan seperti itu akan terus berulang karena dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang wajar untuk memberikan pelajaran. Jadi menurut dia itu adalah sesuatu hal yang biasa gitu. Jadi menurut saya sebagai wanita, kita tidak usah memberikan celah dengan rujuk dan sebagainya. Karena saya yakin laki-laki yang seperti itu tidak akan bisa berubah. Kecuali kalau dia sudah dipenjara dalam waktu yang cukup lama, dia merenung, dia taubat, dia insyaf, dia sadar, itu beda lagi cerita ya. Ada beberapa orang yang memang ingin bertaubat, itu beda lagi. Tapi buat laki-laki yang sudah berkali-kali melakukan kekerasan dan dia belum merasakan hukuman yang setimpal, boleh jadi dia akan terus-menerus melakukan kekerasan itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Jadi ini berbahaya sekali menurut saya. Laki-laki seperti ini harus diberikan efek jera atau pelajaran, laporkan ke polisi supaya dia dipenjara, supaya dia dikurung, supaya dia merenung bahwa perbuatannya itu begitu hina, bahwa perbuatannya itu begitu rendah dan sudah menyiksa harkat martabat perempuan dan juga merendahkan, yang sudah menyiksa jasmani, rohani, psikis, fisik seorang wanita, dan itu adalah tindakan yang sangat-sangat keji dan tidak beradab.